seperti yang terjadi sekarang ini, kesan kita mereka terima sebagai pembayaran honorarium atau fee itu berasal dari pencucian uang atau berasal dari kejahatan. Di Afrika Selatan misalnya, hal ini tegas-tegas dilarang betul. Akan tetapi cukup lama di pemerintahan dan di politik, harta kekayaan mereka itu berasal dari satu kegiatan tertentu, apalagi kegiatan terakhir mereka 4 atau 2022 ya 23, saya tidak ingat persis. Walaupun kita ini dalam undang-undang disebut sebagai penegak hukum, tetapi saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa kita ini adalah petugas pengadilan. Kalau saya tidak keliru istilahnya di Amerika itu seperti itu. Lebih bagus seperti itu kita lihat. Kita ini bekerja untuk kepentingan hukum, untuk kepentingan di pengadilan. Ya. Jadi saya kira sangat tidak tepat dan kita sesalkan betul apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPK ini. Ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Kemarin saya di kontak saudara saya di Pustariga, terus begitu kasus Hasto masukkan ke pengadilan mempersoalkan statusnya, saya coba ikuti, ya. Waktu aja juga sudah melanggar hakim, ya. Kita ini kalau saya salah mohon maaf dikoreksi, hanya 10 hari. Oke, and all tidak dapat diterima, berarti dari segi hukum acara perdata ini mentah kembali, bukan ditolak. Coba kasus suap, ya sial belum putus di sana, sekarang di pengadilan. Salah satu dengan kasus dia kalayangnya, waduh bahaya dong. Bisa aja bantuan seseorang diserahkan untuk membangun masjid, gereja, saya nggak ngerti. Padahal begitu banyak narkoba, penyeludupan dan segala macam. Saya pikir saatnya ini kita bersatu advokat, ya, walaupun berbeda-beda. Saya cukup prihatin, saya 8 tahun aktif menjadi pengacara, tapi saya lihat perjalanan. Ya, saya sedih. Itu aja. Ya, menyangkut klaim KPK Pak Magdir itu coba diselesaikan dulu. Dan selama ini kita juga melihat sudah selesai perkara itu, ada pemeriksaan yang lama, saya juga pernah perhatiin itu. Tapi pada saat momen kasus Pak Hasto ini dilakukan hal-hal yang memframing seolah-olah Febri melakukan hal-hal yang tidak baik dan membawa efek yang tidak baik juga untuk timnya Pak Hasto dan timnya. Oleh karena itu mungkin saya nggak terlalu banyak, ini saya himbau aja KPK berlaku elegan dan gentle. Jangan rendahkan martabat KPK yang selama ini punya reputasi, yang walaupun akhir-akhir ini banyak kritik terhadap KPK, tapi kami mohon jangan lakukan tindakan yang seperti ini yang kita anggap tidak elegan dan tidak gentle, yang merugikan pembelaan terhadap kepentingan klaim Pak Hasto dan tim hukumnya. Saya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Menjalankan profesinya menjadi bermasalah. Kalau sudah sebatas pemberitaan, kita sudah menjalankan profesi ini dengan tadi tentu juga mendukung pergerakan ini. Mudah-mudahan juga kita ke depan bisa kita lawan bersama, termasuk sekarang kita sudah masuk di persidangan tipikor Jakarta Pusat. Tentu segala upaya kalau kita bicara secara terbuka ya, untuk mempersoalkan, akan tetapi bagaimanapun juga kita ini dilindungi oleh undang-undang advokat di dalam melaksanakan proses. Nah, salah satu di antara langkah konkret yang kita lakukan sekarang ini yaitu membuat pernyataan. Selanjutnya tentu kita akan coba pikirkan lebih lanjut. Apakah nanti, karena persoalan kita sekarang ini kan Febri ini masih dalam posisi sebagai saksi. Ya. Saksi itu kewajiban semua orang untuk hadir kalau dipanggil oleh aparat penegak hukum. Kalau dia tidak hadir, malah justru ini akan menjadi masalah.
Saya kira ini juga tentu nanti kita mesti coba lihat apakah kalau seandainya yang terburuk terjadi, ya, mereka jadi tersangka kemudian jadi terdakwa. Saya berharap bahwa teman-teman organisasi advokat semua kita harus mendukung dan membela mereka. Sebab bagaimanapun juga, terlepas dari organisasi dia tempat dia berinduk, tetapi tindakan KPK ini menurut hemat saya bukan hanya sekedar mencederai kewenangan dari organisasi, tetapi ini justru merusak harkat dan martabat advokat. Ini yang harus kita lawan. Bentuk perlawanan ini salah satunya yang sudah kita lakukan. Untuk selanjutnya perlawanan lebih lanjut tentu kita juga akan lakukan hal-hal yang terukur. Ya, dalam arti bahwa kita akan coba lihat ketentuan-ketentuan undang-undang advokat dan kewenangan-kewenangan KPK. Ini mungkin kalau perlu nanti kita coba lihat apakah memang ada kewenangan yang melekat pada aparat penegak hukum terkait dengan penerimaan honorarium atau fee dari seorang advokat. Ya, kalau perlu ini mungkin kita coba lihat nanti aturan-aturan mainnya, kita coba uji di Mahkamah Konstitusi sebagai satu benteng perlindungan ya untuk kita semua. Yang saya khawatir itu terus terang sepanjang yang saya baca, kita ini tidak mempunyai ketentuan yang tegas mengenai honorarium dari advokat. Ini problem kita di situ. Sehingga kalau ada asumsi bahwa orang menerima honorarium yang berasal dari satu bentuk kejahatan, maka seolah-olah ini adalah pencucian uang. Kan itu kan yang tidak benar. Sementara sekarang ini kita tidak pernah dibuktikan, ya belum pernah dibuktikan sepanjang yang kami tahu bahwa uang yang diterima oleh Febri mereka sebagai honorarium itu berasal dari kejahatan. Nah ini yang jadi problem. Mengapa mereka tiba-tiba seperti itu? Mengapa mereka tiba-tiba memanggil dan memaksakan dengan framing bahwa Febri mereka terima uang dari hasil kejahatan? Ini yang menjadi persoalan kita. Saya kira kita harapkan bahwa mereka tidak meneruskan ini. Ya, tentu kita berharap bahwa mereka harus penyidikan terkait dengan perkara penerimaan honorarium yang berasal dari atau merupakan kegiatan terkait dengan money laundering. Saya kira begitu itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.